Maramihan medyo horor muna ang nami Raja Pakparan. Karena nami parnak ko di Batani Aryo, rohang mereka kamu nak tungan juga harus dalam berdua si kumpul saya sinong. Nah ako bangula ako sampar, ulaw siapa tahu ta, ima laho mamuhay ulaw tadi baga sa manugutong. Ang diyak ma si sara pangiduak kita tuamat ka nomor 2 di bata, buka manaulibuan na ringgan tuak atik ka na negro. Raja nami bisom rupa tu pahami, jugut nama saudara. Songonok penuai nabuhi tarpatu pahami. Karaja nami nang namakkulit kami. Mulotung namakkulit kami mangiru kami tuamu. Buat kamu takas kitang yang muna. Ang giat waka tikker nengro. Lubilehat kamu adukon nami gula-gula nami. Karaja nami tuk songonok penag si panganon. Panggabian parorasan do pasartami atu hamuna. Siang giat matuak tikker nengro gula pakorhona. Asa si titi masih opa gulang-gulang pangaruna. Songonok pe si panganon nabuhi tarpatu kami. Saya gurang mapinasuna. Di manuguk ni Arion, di patak ni mata ni Arion, di soal rohani ulah-ulah muna manupahan, kenapa juga berusaha mengalami, di pikir macam hela memuhai kau letak ibu bela Arion, pas jasmi rohani raja yang baru, soal buat rohani do, deke seminggu do pangalan, asas sunyi tahun ada kita umur duluan, karunggu lima. Di pagbuka sulni daga nami puro nami to katikin nengro singkit agak keluarga nagabi si turun na sida di jawa mata termur tuan langsung isi di sono kami dekke yang kedua asasi hiki masih apa mulai dari rumah untuk sono pinaboy kuat wahami dalam bangun muna dekke na tio dekke dulu edu hatta ma manggohi yakka ida lu pas pasuna tasalang mah gitu. Yang Johnny makan baru. Pangaudo HP holong naias lapok si tutut maka holong iya di ngoluki maka halason na orang lobi sedep ni rohai ido jumulon likoti baiko Artana boy sinari doi dengan nai rohami hasian Ikon
yang luar biasa, hari yang istimewa bagi kami, keluarga besar Papahan, keluarga besar Simanung Kalit. Inilah momen yang pertama untuk hari ini Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan sebagaimana kami orang Kristen, sebagaimana kami pengikut Tuhan, dan sebagaimana layaknya kami orang Batak. Kami membawa kedua mempelai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menguatkan, meneguhkan apa yang sudah Tuhan kami disepakati oleh kedua belah pihak. Saat ini akan kami bawa ke rumah Tuhan untuk menerima pemberkatan. Pemberkatan kudus daripada hamba Tuhan, menjadi wakil Tuhan, mempersatukan kedua mempelai menjadi satu keluarga yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami kedua belah pihak, keluarga besar Papahan, keluarga besar Simanung Kalit, semua kami membawa keluarga ini dan kami bersuka cita di pagi hari ini. Sukacita kami dari sorga, sukacita besar ini menjadi satu peringatan besar untuk jauh ke depan, bahwa hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, keluarga kami bersukacita, beria-ria karena kedua mempelai kami bawa dipersatukan oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang ada ini. Kami mau Tuhan berangkat ke gereja untuk membawa bere kami supaya diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang sudah ada, tubuh, jiwa, dan roh setiap kami Tuhan, aman dan nyaman dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Baik kami di rumah, di luar rumah, di gereja, baik di gedung nanti, Tuhan menyertai. Karena kedua calon mempelai akan memasuki ruangan ibadah, marilah kita menyambut mereka dengan berdiri bersama.
Bapak Ibu Saudara terkasih untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami datang bersama-sama dengan umat menyerahkan hidup kami. Biarlah hanya Yesus menjadi kepala keluarga dan setiap kami. Haleluya.
bersukacita saat ini bagi setiap kami Tuhan. Baiklah Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, yang luar biasa, penolong kami yang kudus. Kami rasakan jamahan pertolongan-Mu Tuhan pada hari ini untuk acara pernikahan saudara kami Joshua Manukali, Rejoice Bapak. Bapakku, bayarlah pernikahan ini pernikahan kudus di hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini, biarlah saudara-saudara kami dalam tumpangan Tuhan, jamahan Tuhan, dari awal, pertengahan, akhir ibadah ini nanti biarlah Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami. Terpuji dalam Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semua bersukacita. Amin. Bapak Ibu. Katakan haleluya. Dunia
bagi kami. Engkau menuntun hidup kami sampai ke tempat ini. Engkau telah menolong kedua calon mempelai di tempat ini untuk menyatukan kasih mereka. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang mendasari seluruh kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga mau diberkati firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua. Kami siap mendengarkan, terlebih untuk melakukannya. Hadirkanlah kuasa-Mu menolong kami, supaya kami teguh di dalam iman, dan kami teguh setia melakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, jamahan-Mu terjadi bagi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Saya minta dalam hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu kasih senyum dulu ke kiri kanannya. Unang tegang. Wah, tak bodoh disenyumi kan? Tak bodoh disenyumi. Artinya senyumlah selalu untuk keluarga, senyum untuk anak-anak, senyum untuk suami, senyum untuk istri, karena itu akan mendatangkan sukacita. Karena Tuhanlah yang menaruh sukacita itu di dalam hidup kita, sehingga kita bisa membagikan kebahagiaan kepada semua orang. Kepada yang menikah, apakah saudara siap mendengar firman Tuhan? Kedua orang ini adalah pelayan di gereja ini, dan kami percaya bahwa ke depan keluarga mereka akan menjadi keluarga yang bisa ditiru, dicontoh, terlebih kepada anak-anak muda ke depan. Nah, saudara-saudaraku, dua-duanya adalah pemimpin pujian, parente. Jadi di Jawa Besutung kami mako ede ikon memuji Tuhan senantiasa. Dasar hubungan keluarga Kristen kita buka dalam Alkitab kita, Efesus 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Kalau saudara dapat baca, kita akan berganti-gantian membacakan firman Tuhan ini. Saya ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu akan membaca ayat ke-23. Firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk memuduskannya supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau berut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan mulia kepada. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang memuji tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus kepada jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan satu istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga mereka masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, istri harus menghormati suami, suami harus mengasihi dengan sepenuh hati istrinya. Jika dua hal ini sudah kita lakukan dalam rumah tangga kita, berarti kita sudah melakukan apa kehendak Tuhan di tengah keluarga.
Jika kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah keluarga, maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, berikut ini ada 3 dasar perilaku terhadap suatu hubungan pada sebuah keluarga Kristen untuk mencapai keluarga yang bahagia. Yang pertama, terjalinnya komunikasi yang baik. Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengalami perubahan dalam komunikasi. Maksudnya, masih ada kebun binatang di rumah, masih ada kutuk-kutuk. Saya mati mau sesono. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, maka mulut kita juga harus bertobat. Amin. Amin. Bapak Ibu, terjadinya komunikasi yang baik, dan ini yang harus kita ciptakan di dalam rumah tangga kita bersama-sama. Kalaupun istrinya agak sedikit cerewet, suaminya pemarah, harus juga mau berubah di dalam Tuhan. Jangan sampai kata-kata atau berkomunikasi yang tidak benar, sehingga itu akan menjadi sebuah teladan yang dicontoh oleh anak-anak. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak pernah cakap kotor di rumah, tapi karena mungkin anak kami mendengar dari temannya atau dari sekolahnya, saudara-saudara terkasih, sering juga sedikit terbawa kata-kata yang tidak baik itu. Apalagi di sekolah dia mendengar yang begituan, di rumah juga mendengar yang demikian. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita berubah mulai saat ini di dalam Tuhan. Kita harus memperbaiki komunikasi dalam keluarga kita supaya terjadi damai sejahtera. Ucapkanlah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang memberkati satu dengan yang lain, kata-kata yang membangun. Jaga mulut kita dari semua perkataan-perkataan yang kotor. Maka saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, lidah adalah bagian yang terkecil dari tubuh, tetapi lidah bisa seperti api yang bisa menghanguskan atau menciptakan suasana yang sangat ramai, menciptakan suasana yang sangat panas. Oleh karena itu, salah satu kunci dalam kebahagiaan rumah tangga adalah dimulai dari cara berkomunikasi yang baik. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, prinsip dalam berkomunikasi yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dakolan yang madokon na perlu kita alai babigi secara baik-baik. Apa yang dimaksudkan orang, apa yang dikehendaki orang, itu sangat penting. Mendengar dengan aktif, tidak memotong pembicaraan orang lain. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai istri yang menghormati suaminya, jangan memotong pembicaraan. Mari dengarkan dulu dengan baik apa maksud dan tujuan perkataan suami. Saudara-saudaraku, sebagai suami yang menghormati dan mengasihi istrinya, dengarkan dulu dengan aktif apa yang dimasukkan. Jangan ketika ada amarah sehingga kita saling berbicara satu dengan yang lain, sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan daripada pembicaraan. Maka sekali lagi, di keluarga umat Tuhan, anak Tuhan, mari kita buang semua kata-kata yang negatif. Mari yang setuju katakan amin. Mari di keluarga anak-anak Tuhan, semua kata-kata kutuk kita buang di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Kata-kata yang menghina kita buang di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Bah, lemuti. Saudara-saudaraku, biarlah kata-kata kita membangun. Berkomunikasilah dengan baik. Unang hatana dabu alai bohina roah. Berkomunikasi itu bukan hanya intonasi suara, tetapi mimik wajah harus penuh hormat dan penuh kasih. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, hanya
yang kedua dalam prinsip berkomunikasi adalah berbicaralah dengan jujur. Saudara-saudara terkasih, kebohongan akan melahirkan kebohongan yang baru. Oleh karena itu, jika kita salah, mengaku salah. Jika kita sudah jujur dalam hidup kita, itu adalah integritas yang baik dalam kekristenan. Berbicara dengan jujur, namun juga dengan kasih dan hormat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, jika saya salah, saya mau jujur dengan istri saya, maka saya harus mulai dengan kata maaf ya, aku ada salah. Jangan katakan saya salah karena ini. Kalau sudah minta maaf tapi ada karena ini, itu namanya pembelaan diri. Kemudian prinsip berkomunikasi yang baik itu adalah menghormati pendapat dan perasaan anggota keluarga. Bapak Ibu, bagaimana di keluarga kita? Apakah kita suka menghormati pendapat suami istri, menghormati pendapat anak, dan kemudian menghormati, menjaga perasaan? Saudara-saudara terkasih, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Dan yang berikutnya adalah menggunakan bahasa yang baik dengan tidak kasar. Amin. Alai halak batak do pegita. Gudang do kata kasar. Alai halak batak na bertobat, harap batak no menerima barita nauli, ikon holo bau-bau roha, dohot bau-bahon pangalaho terlumobima di pakatayo. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, supaya ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita, adanya perilaku yang mau minta maaf dan mau memaafkan yang lainnya. Jangan hanya kita ini mau dimaafkan, tapi nggak pernah mau minta maaf jika kita salah. Adanya perilaku mau minta maaf dan memaafkan. Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam Efesus 4 ayat 32, 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus adalah mengampuni. Bapak Ibu sekali lagi, adanya perilaku mau minta maaf dan mau memaafkan yang lainnya. Dalam keluarga kalian, saya percaya tidak tulus begitu saja, tetapi jika salah bersedia minta maaf, jika yang satu lagi salah bersedia memaafkan dengan tulus. Amin. Tidak ada dendam, unak sampai botari. Amin. Unak sampai botari. Ido hatani debatang. Jangan sampai matahari terbenam. Bereskan amarah. Jangan sampai amarahmu dibawa ke tempat tidur. Nanti datang bisikan iblis sehingga ada niat yang jahat. Bapak Ibu, memaafkan dan kemudian mau minta maaf. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, cara meminta maaf yang pertama adalah mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Jika kita dihukum karena kesalahan kita, itu adalah konsekuensi daripada perbuatan. Jika seorang suami pulang larut malam dan kemudian mabuk sehingga istri marah dan cerewet, itu konsekuensinya. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita harus mau berubah dan ditegur. Dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang mau berubah itu adalah mau berkorban atas segala kesenangan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah menyampaikan permintaan maaf dengan tulus dan jujur. Unak sumunawro konan kani minta maaf au alanya do pinna somoniau alanyon tuluslah minta maaf dan kemudian jangan berulang kepada kesalahan yang sama. Berikutnya, meminta maaf itu adalah membuat perubahan di dalam hidup dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudaraku, kepada Joshua dan Rejoice,
harus mudah memaafkan. Harus mudah memaafkan. Dan juga harus siap minta maaf, tetapi buatlah perubahan jika ada kesalahan. Jika hal ini mulai kita bangun dalam rumah yang baru, saya percaya damai sejahtera daripada Kristus akan tinggal di dalam rumah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, adanya kesatuan iman. Saya sudah minta kepada kedua mempelai kita ini, harus ada ibadah di dalam rumah. Saudara-saudara terkasih, ibadah itu menyatukan roh, menyatukan iman, menyatukan jiwa adalah sesuatu yang sangat penting. Artinya, una seholat daging tahun makatai, una seholat kepentingan manusiawi tahun alai kepentingan Tuhan harus dijalankan di tengah-tengah rumah tangga. Adanya kesatuan di dalam ibadah. Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah yang dilakukan di dalam rumah tangga kita itu berguna untuk segala hal, karena ada janji-janji yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan akan terjadi di dalam rumah tangga kita, yaitu janji-janji firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hubungan dalam keluarga Kristen akan menjadi bahagia apabila seluruh anggota keluarga seisi rumahnya mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Wah, dijabutlah. Holan inang taro nalamar minggu, manang na holan dadana do na durung muna lau hamur mar minggu. Bapak Ibu, mari kita undang Tuhan di dalam kesatuan keluarga kita. Kita harus menciptakan sebuah gereja kecil di tengah-tengah rumah tangga kita, sehingga kehadiran Allah menjamah suami, kehadiran Allah menjamah istri, kehadiran Allah menjamah anak-anak, sehingga kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Jika hati banyak orang di rumah kita disatukan di dalam karya Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, maka tidak ada kepentingan lain selain kepentingan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari Bapak Ibu, komunikasi yang baik, suka minta maaf dan mau memaafkan yang lainnya, dan kemudian mari kita lakukan ibadah di tengah rumah tangga kita, sehingga rumah kita akan menjadi rumah yang kuat, rumah yang berbahagia, rumah yang sejahtera, rumah yang saling memaafkan, rumah yang welcome kepada semua orang, sehingga rumah kita adalah refleksi daripada cinta kasih Kristus di tengah dunia ini. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai di tempat ini. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan terjadi dan turun di dalam rumah tangga kalian. Itu yang menjadi doa harapan kami. Jika Tuhan sudah berperkara dalam rumah tangga kalian, maka kami percaya rumah tangga kalian akan menjadi berkat bagi sekeliling, berkat bagi keluarga Pak Pahan, berkat bagi keluarga Simanukali, dan berkat bagi semua banyak orang. Kiranya berkat Tuhan turun atas rumah tangga yang akan kita lakukan pemberkatan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami datang di hadapan Tuhan, akan memasuki acara pemberkatan nikah pada saat ini. Tuhan, hadirkanlah kuasa dan kasih-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kedua mempelai ini dipersiapkan menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi di tengah-tengah banyak keluarga di sekitar bahkan di dunia ini, bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang kokoh, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang memancarkan sinar kemuliaan Allah. Maka akan banyak orang melihat adanya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan kedua saudara kami ini untuk dipersiapkan memasuki rumah tangga yang baru. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan
acara ini hadiratmu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat sebuah pujian di hadapan Tuhan. mempersatukan kedua saudara ini, mempelai laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang suci. Hal nikah mula-mula diteguhkan oleh Allah di Taman Eden, diakui pada pernikahan di Kana di daerah Galilea. Sebab Yesus Kristus sendiri telah hadir dan Rasul Paulus mengatakan bahwa haruslah itu diindahkan. Oleh sebab itu, pernikahan tidak boleh diringankan, melainkan harus dimasuki dengan hormat dan keinsafan. Dengan takut akan Tuhan, ke dalam pernikahan yang suci ini, kedua saudara ini telah datang sekarang untuk dipersatukan. Kepada yang menikah, saya menuntut dan mewajibkan kepada kedua kamu, supaya sebagaimana hari hukuman besar itu, kita sekalian akan memberi jawab kepada Tuhan Allah. Demikianlah menjawab sekarang di hadapan Allah dan di hadapan perhimpunan ini. Kepada mempelai laki-laki, apakah engkau, Joshua Simanukkalit, hendak menerima perempuan ini menjadi istrimu yang sah, serta berjanji akan memelihara, mengindahkan, dan membela dia, dan akan menjadi seorang suami yang setia dan benar selama kedua kamu akan hidup? Jawablah ya jika ya. Ya.
kepada mempelai perempuan, apakah engkau rejoice Bapa, hendak menerima laki-laki ini menjadi suamimu yang sah, serta berjanji akan tinggal setia kepadanya dalam segala pancaroba hidup manusia, serta menjadi seorang istri yang setia dan benar, dan yang mengasihi suamimu selama kedua kamu akan hidup jauh layak jikaya. Puji Tuhan. Saya meminta kepada kedua saling bersalaman. Kepada kedua mempelai akan mengucapkan janji nikahnya. Kami serahkan kepada mempelai. Saya, Joshua Simanungkalit, menerima engkau, Rejoice Papahan, menjadi istriku yang sah. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya, baik di masa senang maupun di masa susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya akan mengasihi engkau sehingga kita diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah saya berjanji. Kepada mempelai perempuan saya meminta supaya kamu mengucapkan janji nikah. Saya, Rejoice Papahan, menerima engkau, Joshua Simanungkalit, sebagai suamiku yang sah. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini hingga seterusnya, baik di masa senang maupun susah, di dalam keadaan kaya maupun miskin, di dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya akan selalu mengasihi engkau hingga kita diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah saya berjanji. Apakah yang hendak engkau berikan selaku tanda bukti perjanjian kesetiaanmu? Apakah engkau mau menerima cincin ini selaku tanda bukti kesetiaannya kepadamu? Apakah yang hendak engkau berikan selaku tanda bukti kesetiaan perjanjianmu? Apakah engkau mau menerima cincin ini selaku tanda bukti kesetiaannya kepadamu? Silakan bersalaman. Demikianlah kedua kamu akan mengelilingi satu dengan yang lainnya dengan kasih yang sempurna dan penghargaan yang sejati. Demikianlah kedua kamu akan memakai cincin ini selaku tanda pengikat kehormatan dan kepercayaan satu kepada yang lain, serta kedua kamu memenuhi segenap syarat yang mempersatukan kamu. Oleh sebab Joshua Simanungkalit dan Rejoice Papahan telah mengaku persatuan dalam pernikahan yang suci di hadapan Allah dan di hadapan perhimpunan ini, sambil sudah menetapkan perjanjiannya dengan memberi dan menerima cincin, serta dengan memegang tangan kanan, maka saat ini saya sebagai hamba Tuhan menyebutkan engkau menjadi suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mereka yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Nanti pengantin akan naik ke atas untuk didoakan. Kami mengundang Bapak Ibu maju ke depan.
untuk angkat tanganmu kepada kedua mempelai. Bersama-sama kita doakan mereka, menyerahkan mereka di hadapan Tuhan, supaya pertolongan Tuhan, kuasa Allah nyata di dalam hidup mereka. Bapa yang baik, hari ini kami menyerahkan kedua anakmu ini di hadapan Tuhan. Mereka sudah dipersatukan di dalam Engkau. Mari Tuhan, hadirlah di rumah tangga mereka, hadirlah di dalam hidup mereka, hadirlah di dalam masa depan mereka. Diberkatilah rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah mereka dengan segala apa yang mereka butuhkan dan cukupkan. Diberkatilah mereka dengan karir mereka. Diberkatilah mereka dengan kesehatan. Diberkatilah mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan melimpah atas hidup mereka. Diberkatilah mereka dengan berkat keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir dan kami serahkan keluarga ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkatkan di tengah-tengah keluargamu anak laki-laki dan anak perempuan. Damai sejahtera Allah yang menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap jemaat, yaitu keluarga Tuan dan Nyonya Joshua Simanuk Khalid. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Saling berhadapan. Kami memberikan kesempatan kepada suami untuk memberikan ciuman pertama di kening istri tercinta. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Mohon disediakan.
kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan namamu.
keindahan Tuhan yang kami alami sepanjang ibadah ini. Mari Tuhan, Engkau juga akan menyertai acara selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Hasbuton Paranak dan Perboru, yaitu di tempat yang mereka sudah tentukan untuk melaksanakan adat. Tuhan hadir di sana, memberkati setiap acara demi acara. Tuhan yang memimpin di sana sehingga semua penuh dengan damai sejahtera. Kami percayakan acara itu semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dan kami semua yang akan pulang ke tempat kami nanti masing-masing, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Tuhan, biarlah itu menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan alirkanlah berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Ramadok mahita ditaniang atau pantai. Arya menari dari berbeda. Sekitar media bawamu. Saya maharajamu. Sesama Tuhan di mana Tuhan sama dengan berbeda. Lewat Tuhan saya menanggung siapa. Sesama dosa kami sama periksa di dosa di orang berdosa kami. Mengenai itu kita terlalu jinak. Pada orang siapa aku. Ayo orang kepada jauh. Doa aku. Kalau bisa saya diberi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah anugerah Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus serta damai sejahtera daripada Roh Kudus menolong dan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Masih ada sedikit lagi acara kita, kami serahkan kepada MC. Busca su sitio, como su rey, ven y
ibaheko mangarahut holong gitu ho rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa ho